Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di podcast kolaborasi antara Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah DKI Jakarta atau MTI Jakarta dengan Transport Podcast dengan tajuk Jakarta Next Step Public Education Series. Di episode selanjutnya ini kita ngomongin soal tata ruang Jakarta nih, yang mana dalam tata ruang itu juga ada sangkut pautnya dengan transportasi. Dan kali ini dari Transport Podcast ada diriku Haikal, ada David Henok, dan juga Mas Ahmad Raffi. Dan dari MTI Jakarta ada Bapak Riko Bimo Rizal Badri selaku Wakil Ketua Wilayah MTI DKI Jakarta periode 2022 hingga 2025. Ini boleh saya hai nih Pak Riko. Selamat apa nih? Bebas malam, Pak. Pagi, siang, sore, bebas nanti diedit ya. Iya. Selamat malam Kal. Iya Pak. Malam juga ada Enok sama Ahmad Rafi, ada Azam juga kan. Iya. Malam Pak. Jadi kita ngobrol-ngobrol nih Pak. Selaku Pak Ketua, Wakil Ketua Wilayah nih, yang juga concern terkait tata ruang dan tata kota nih cukup oke nih Pak. Mungkin nanti Pak Ketuilnya bakal nyusul lah ya Pak. Dan Mungkin nggak tahu lagi di luar kali ya. iya, biarkanlah. Jadi kalau main Jakarta kan emang tata ruangnya nih cukup semeraut dan entah gimana ya Pak ya. Tapi juga ya bisa dibilang kita nih juga sedang naik kelas gitu ke tata ruang yang lebih baik lagi gitu, dengan menyediakan open space, terus juga fasilitas integrasi transportasi, dan ternyata nih juga ada peraturannya gitu Pak. Nah, mungkin dari aku pertama nih mau nanya-nanya ke Pak Riko nih terkait interaksi antara ruang dan kebutuhan transportasi itu bisa nggak sih Pak terjadi secara seamless gitu Pak? Di tata ruang dengan kebutuhan transportasi. Iya Pak. Ya jelas harus bisa ya, karena transportasi itu adalah layanan kan, layanan perkotaan. Jadi layanan perkotaan yang berfungsi untuk memindahkan orang dan barang dari satu titik ke lain kan, prinsipnya itu. Betul Pak. Jadi harusnya kebutuhan transportasi itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari perencanaan kota gitu, maupun perancangan kota yang kita sebut sebagai penataan kota atau tata kota. Ya, jadi harusnya memang bukan hanya seamless, tapi sejak perencanaan memang sudah harus integrated gitu, supaya nanti ketika pelaksanaan hasilnya jadi seamless. Begitu kalau. Jadi itu emang harus berkesinambungan berarti ya gitu ya Pak ya. Dan kalau ngelihat dari ininya Pak, yang dilihat dari Jakarta sekarang udah menuju nggak sih Pak kayak gitu? Sudah menuju atau tidak, kalau kita lihatnya sekarang ya, ini kan secara kita ngomong transportasi umum kan? Iya. Atau transportasi secara keseluruhannya. Umum. Ya walaupun mungkin telat ya, tapi apa yang sudah dilakukan mungkin, nah berarti sekarang sudah 20 tahun ya, kita pertama kali menginisiasi tahun 2004 kan Transjakarta itu. Iya. Transportasi modern lah kalau kita bisa bilang. Lalu peningkatan signifikan itu kan terjadi di 2014, 2016 sampai 2020 ya kemarin. 2020, karena kalau LRT Jabodebek itu kan tidak, ya walaupun dia berada masuk dalam Jakarta dan lokasi. Jadi sudah on the right track walaupun telat, tapi memang perubahan paradigma itu ada.
perubahan paradigmanya ada, dan menyangkut terhadap penataan ruang dan juga perkotaan juga, yang tadi dimaksud seamless itu juga udah mulai ini ya Pak, udah mulai menyesuaikan ya Pak dengan kebutuhan transportasi publik yang ada di Jakarta ya Pak? Ya, jadi ya mungkin begini, karena bagaimanapun karena ya memang kita agak terlambat ya. Mungkin sebenarnya perencanaan itu sudah ada kan, seperti perencanaan MRT itu. Iya, MRT Pak. Itu seingat saya itu dari tahun 90-an perencanaannya sudah ada, gitu kan, tapi tidak terlaksana. Ketika dilaksanakan kondisi Jakarta sudah sangat jauh beda ya. Kita mulai melaksanakan di tahun 2015 ya, saya yang mulai pembangunan itu. Berarti kan itu sekitar 20 tahun kemudian gitu dari perencanaan awal MRT atau subway. Nah, jadi dengan Jakarta yang sekarang sudah kota yang berkembang gitu ya, maksudnya sudah develop, sudah terbangun, jadi semuanya adalah brownfield, dan jadi memang ada tantangan tersendiri untuk menyesuaikan infrastruktur transportasi. Bahwa itu menjadi satu kendala, yaitu tidak bisa dielakkan. Tapi apakah itu menjadi dinding yang menghentikan pembangunan transportasi umum? Ya tidak, gitu. Masih banyak jalan, walaupun secara pelaksanaan mungkin lebih sulit, dan yang satu lagi secara pembiayaan mungkin akan lebih. Tapi ya itu sudah dilakukan, tapi memang tidak bisa terlalu ekstrim yang kita lakukan untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi karena kalau at grade ataupun di permukaan itu kita memang sudah sangat berorientasi pada kita pribadi selama berpuluh-puluh tahun. Iya benar. Iya, apa yang sudah dilaksanakan, apa yang sedang dilaksanakan, ya tidak ada yang terlambat, tapi ini sudah dimulai dan perkembangannya cukup baik gitu ya. Walaupun tata kotanya harus menyesuaikan visi kota, kalau memang akhirnya kota Jakarta akan menjadi kota yang memang adopsi ya pola pergerakan dengan menggunakan transportasi umum yang kita ciptakan. Berarti terkait pola pergerakan transportasi umum itu juga ini ya Pak ya, mempengaruhi untuk penataan kota dan penataan ruang di Jakarta ya Pak. Seperti yang aku tahu tuh ada di peraturan gubernur nomor 31 tahun 2022 tentang RDTR nih Pak. Nah mungkin boleh jelasin nggak sih Pak, RDTR tuh apa sih, maksudnya tuh apa ngaruhnya juga terhadap transportasi gitu Pak, kalau dari segi tata ruang Pak? Jadi RDTR itu adalah aturan perencanaan ruang ya, yang peralihan dari rencana tata ruang atau RTRW. Habis itu nanti ke bawahnya itu ada yang lebih kecil lagi, kita bilang RTBL, atau kita bisa juga kenalnya dengan UDGL, Urban Design Guideline, ataupun PLK buat Panjang Kota. Nanti yang lebih kecilnya lagi itu adalah perencanaan site atau ya perencanaan bangunan ya, lahan-lahan atau persil. Nah, RDTR ini biasanya adalah peralihan dari tools perencanaan ruang ketika ruang itu sudah bisa dilihat sebagai bentuk 3 dimensi. Jadi kalau RTRW itu hanya ada pola-pola ruang, pola struktur ruang, dan segala macam, itu kita hanya bisa melihatnya 2 dimensi. Maksudnya kita sudah seperti melihat peta. Nah, ketika kita beralih ke rencana detail tata ruang, pola-pola ruang dan struktur ruang itu mulai membentuk menjadi 3 dimensi, karena di situ ada intensitas, ada ketinggian bangunan. Jadi kalau kita melihat RTRW itu sumbunya hanya X dan Y, gitu ya. Nah, ketika kita ngomong RDTR itu ada sumbu Z, gitu ya. Dia sudah 3 dimensi. Nah, RDTR
inilah yang mengatur secara detail dari pola-pola ruang, struktur ruang itu apa yang bisa dikerjakan di setiap wilayah. Di wilayah skopnya memang lebih kecil, skalanya memang lebih kecil. Nah, dalam konteks transportasi, karena di sini di dalam RDTR lah diatur intensitas bangunan, intensitas lahan, intensitas lahan, peruntukan secara lebih rinci gitu ya, secara lebih detail. Ini sangat bisa menentukan bagaimana kota kita berkembang gitu. Jadi kalau kita misalnya menetapkan pola pergerakan kita itu akan selalu berpusat di titik-titik transportasi. Nah, kita bisa menentukan itu di RDTR itu. Jadi di RDTR itu di misalnya fasilitas umum berupa misalnya stasiun, terminal, ataupun mungkin kalau ada pelabuhan ya, gitu, pelabuhan air maupun sungai, transportasi air, atau misalnya transportasi udara berupa bandara kecil ataupun ada helipad, ada heliport. Jadi kita bisa menentukan di situ di sekelilingnya akan ada apa gitu. Apakah kita akan menentukan di sekelilingnya seluruhnya adalah hunian? Apakah kita akan menentukan seluruhnya hanya komersil atau mixed use yang kita kenal sekarang? Nah, itulah fungsi RDTR gitu. Jadi kita mendefinisikan fungsi ruang itu dengan lebih detail dan sudah ada intensitas. Kalau kita sudah bicara intensitas, berarti dia teman, di situ ada teman. Nah, jadi fungsi RDTR itu seperti itu. Gitu. Kalau RDRW dia itu sifatnya hanya dua dimensi, pola dan struktur. Jadi seperti garis-garis lah ya begitu. Rase, jadi rase transportasi itu ditentukan di RDRW. Jadi kita bilang mau misalnya MRT trase yang ada sekarang utara selatan itu mau lewat mana gitu. Nah, itu di RDRW. Nah, detailnya apakah dia masuk tanah, apa dia mau dia underground atau dia overground atau dia elevated atau dia entry. Nah, itu nanti biasanya ditentukan di RDTR. Nanti dokumennya makin rinci ya ke bawah. Kurang lebih mas kayak itu. Makin tebal ya Pak ya. Jadi perbedaannya itu ya Pak, kalau dalam struktur tata ruang dan tata kota ya, dalam penentuan titik transportasi atau perencanaan transportasi juga ya Pak ya. Betul, begitu. Oke. Disitulah nanti di RDTR itu mulai ada ya, karena dia lebih detail ya gitu. Jadi persil itu apa ya? Persil itu apa? Persil itu udah tulis type ya. Type itulah yang ditentukan di RDTR itu. Posisinya di mana, batas lahan itu di mana. Kalau RDTR itu masih global sekali soalnya. Kalau mungkin yang pernah lihat ya. Kalau orang transportasi sebetulnya bisa sering melihat sih gitu ya, perbedaan antara dokumenter yang paling makro gitu ya, terus habis itu RDTR yang meso di tengahnya, itu peralihan gitu, ada dua produk di situ, ada RTBL mikro yang kalau kita itu masih meso ke mikro gitu. Mesonya banyak ya Pak. Mesonya ada dua tuh, makanya yang paling penting itu memang di tengah sebenarnya gitu. Jadi kita ini kadang-kadang lompat dari RTRW nggak terlalu detail di RDTR-nya ataupun di RDTR. Nah, RDTR 2022 ya, 2031 itu cukup rinci, cukup detail gitu, dan memberikan memang kebebasan yang cukup besar, jadi tidak terlalu rigid sebenarnya seperti yang tahun 2014 Perda 1 ya itu. Tapi memang di sini sangat transit oriented gitu ya, sangat berorientasi kepada pendidikan dengan begitu Mas. Oke. Mungkin lanjut nih Mas Raffi, mungkin mau nanya lanjut. Oke, terima kasih Mas Eka. Izin lanjut ya Pak Riko. Sebelumnya tadi Mas Eka dan Pak Riko udah bahas mengenai pendahuluan terkait tata ruang, kemudian juga hubungannya antara ruang interaksi tata ruang dengan kebutuhan transportasi
khususnya di lingkungan Jakarta tuh seperti apa. Nah, ini berikutnya ini kira akan ini diskusi mengenai seberapa besar sih kebutuhan ruang publik terintegrasi transportasi umum atau transportasi publik di Jakarta, yang mana kita tahu sekarang ini mungkin teman-teman juga yang suka naik transportasi umum, jika ingin berpindah antar transportasi itu sudah saling terhubung satu sama lain gitu ya, walaupun belum semua ya, tapi sudah dipermudah gitu loh aksesibilitasnya gitu untuk berpindah. Nah, mungkin dari Pak Riko ada pendapat atau mungkin pandangan tertentu mengenai masalah ini. Monggo Pak Riko. Ruang publik ya. Betul. Salah satu tools untuk seamless connectivity di dalam transportasi. Jadi gini, saya mungkin orang yang tidak tidak berpandangan bahwa transportasi itu harus tertutup sistemnya, gitu ya. Harusnya transportasi itu sistemnya bisa terbuka, karena sejauh yang saya pernah alami, yang modern itu rata-rata memang sistemnya terbuka. Dalam arti kata begini, sebenarnya kita sudah menuju ya ke sana itu. Jadi kalau terbuka itu kita bisa keluar kapan saja selama kita sebagai sebuah sistem apapun itu ya, apapun itu bentuknya, apakah itu aplikasi, apakah itu kartu, apakah itu dulu pun masih karcis tapi ada time gitu. Selama kita masih ada di dalam sistem, selama kita masih bergerak selama sekian jam sesuai aturan, kita masih ada dalam sistem. Nah, kalau sistem tertutup ya seperti yang tempat dulu itu kita alami ya. Jadi begitu kita misalnya naik Transjakarta, kita keluar dari haltenya, ya kita keluar dari sistemnya, kita harus bayar lagi kan, walaupun sebenarnya kita masuk lagi ke dalam Transjakarta yang lain gitu misalnya ya. Kita keluar dari halte di koridor tertentu, pindah gitu ke koridor yang lain, tapi kalau kita tidak memanfaatkan sistem tertutupnya, dalam arti kata misalnya pindah dari koridor 9 ke koridor 1, tapi nggak lewat JPO itu gitu, kita keluar mau beli mie ayam dulu misalnya gitu ya, ya kita keluar dari sistemnya, kita bayar lagi 3.500 kan gitu ya. Tapi kalau sistemnya terbuka, ya sebenarnya sekarang kita sudah ada sih ya di Jakarta, ini sudah sangat luar biasa sebenarnya menurut saya, walaupun sistemnya masih glitch kadang-kadang ya, nggak bisa pasti. Ya itu wajar lah gitu ya, kita perlu ini ya, perlu sikapi secara bersama-sama, tapi itu sudah sesuatu yang cukup baik. Nah, sekarang begini, ruang publik. Jadi ketika sebuah sistem itu terbuka, gitu, jadi ruang publik itu berbentuk transit plaza misalnya, berbentuk bahkan hanya plaza biasa gitu ya, itu bisa dimanfaatkan sebagai ruang interaksi, ruang peralihan. Ruang ketiga. Tidak seperti yang kalau ruang ketiga, betul. Seperti yang kalau yang banyak kita lihat itu di dan biasanya memang central station itu, stasiun sentral itu dia punya plaza yang cukup besar di mana-mana biasanya ya, yang sejauh yang saya tahu. Lalu dari situ kita bisa berpindah moda, tapi nggak semuanya itu kayak di dalam pagar gitu. Enggak, jadi kita bisa keluar dulu selama kita masih di dalam sistem, maksudnya dalam sistem itu secara sistemnya masih sekian jam, asal kita berpindah modanya masih dalam waktu tertentu gitu ya, itu semua masih di dalam sistem, kita bisa melakukan aktivitas lain. Jadi ruang publik, ruang ketiga, kalau kita lihat sekarang misalnya ada di Duku Atas gitu ya. Iya, Pak. Duku Atas itu kalau sistemnya terbuka gitu ya, kalau sekarang antara MRT dengan Transjakarta mungkin bisa ya, asal sistemnya lagi jalan, kita bisa keluar di Duku Atas, berpindah gitu ya dari MRT, habis itu naik Transjakarta misalnya begitu, walaupun harus jalan dulu kan kita ke atas ke ujung landmark itu untuk naik koridor 6 misalnya, ataupun kita mau naik koridor 10. Kalau sistemnya sedang berjalan, sudah pasti kita akan tetap berada di dalam sistem gitu. Nah, tapi kan
ketika kita punya ruang publik seperti itu, ya semua yang memakai transportasi umum pasti tahu betapa hidupnya sekarang duku atas itu kan. Iya benar Pak. Pagi, siang, sore itu beda-beda isinya begitu ya. Jadi bahkan sampai ke atas exit stasiun Sudirman di atas itu bisa terkoneksi. Kalau pagi itu banyak sekali orang berinteraksi. Nah jadi kebutuhan fungsi ruang publik sebagai penyatu ruang ketiga dari berbagai moda transportasi itu sangat penting sebenarnya, karena seperti kita lihat siapa yang tahu dukuh atas di zaman dahulu sebelum terowongan Kendal itu ditutup gitu ya. Semraut. Jalan susah, terus laut gelap, turun dari stasiun Sudirman di bawah itu penuh dengan mobil dan motor gitu ya. Nah, habis itu sekarang kita sudah melihat duku atas yang sebagai ruang publik yang cukup sukses ya, sebagai transit plaza yang cukup sukses, sangat sukses malah untuk ukuran transportasi publik modern di Indonesia yang dicontohkan oleh. Jadi fungsi ruang publik ini memang menyatukan. Kalau kita ngomong transportasi sebagai pusat pergerakan orang di perkotaan, ya memang harusnya dia disediakan ruang publiknya gitu, ruang ketiganya untuk berinteraksi di mana-mana soalnya seperti itu. Jadi ketika ada perpindahan moda, kita harusnya tidak dikungkung oleh pagar, tidak dikungkung oleh JPO gitu ataupun underpass yang habis itu ketika kita keluar dari itu, kita keluar dari sistemnya gitu. Nah inilah fungsi ruang publik. Jadi gitu, Mas. Ini Mas Haikal apa Mas Raffi tadi yang nanya? Saya Pak tadi. Oke, ya gitu Mas Raffi. Oke, siapa? Sama ini juga sih Pak, kan kalau nggak salah saya tuh berapa kali kan naik Transjakarta ya Pak. Tadi penjelasan Bapak mengenai antar area itu saling terhubung, dan mungkin seperti yang pernah saya alami naik koridor berapa ya, 9 atau berapa, itu kan arah hulu dan hilirnya itu kan terpisah oleh jalan tol ya Pak. Betul. Dan itu kan mesti kalau misalnya kita mau ke arah hulu, nah tiba-tiba entah ternyata janjinya batal atau gimana, kita mau ke arah hilir lagi, nah itu kan pindah posisi tapi di rute yang sama, itu kan kita masih tetap tap in dan tap out ya Pak itu. Jadi kalau kebanyakan kan halte-halte kalau misalnya mau putar balik gitu kan tinggal pindah peron sebelah gitu pintu sebelah. Sementara yang contoh kasus yang ini kita harus pindah keluar gate juga, terus nyebrang JPL kemudian masuk gate lagi, dan itu mungkin diterapkannya agak susah ya Pak. Tapi ternyata yang terbaru ini yang di JPO Kebayoran itu antara koridor 8 sama 13 itu ada sekat pemisah gitu Pak. Jadi yang mau lanjut ke stasiun di unpaid area gitu, jadi udah tap di halte entah yang koridor 8 sama 13. Sementara kalau yang mau lanjut antara 8 sama 13 itu yang di paid area, kurang lebihnya seperti itu Pak, yang saya alami pernah alami. Ya itu tadi makanya saya bilang, jadi kalau koridor 9 ya, koridor 9 itu di bawahnya ada jalan tol. Jadi infrastruktur seperti ini memang itu mensegregasi kota. Sama juga seperti sebenarnya jalan kereta ya. Rel kereta itu mensegregasi kota. Gitu. Nah, lalu sebenarnya ketika kita ngomong di koridor 9 tadi ya, kalau saya istilahnya hulu hilir gitu ya dari Mas Raffi gitu ya. Itu ke barat gitu kan, itu kan karena kan membentang timur barat Jakarta itu. Ya ini jadi itu yang saya bilang tadi, ketika sistemnya tertutup, kita itu keluar dari sistem ketika kita tap out gitu, padahal kita melintas ruang publik, karena itu JPO itu jadi ruang publik tuh di atas jalan tol itu ruang publik gitu ya. Itu ruang publik mau tidak senyaman apapun ya kalau ruang publiknya ya, kecuali mungkin sekarang di Cawang Cikoko ya, itu JPO-nya karena ada arti dan itu tetap saja tidak ada aktivitas kan di atas itu. Nah, ketika dia tertutup, ya itu yang akan terjadi gitu. Kalau dia sebenarnya sistemnya terbuka, harusnya ya kalau dengan sistem yang ada sekarang,
mau yang zaman dulu apa itu namanya OKO Trip maupun yang sekarang Jakmiko ya, harusnya di PJ itu tidak terjadi hal-hal seperti itu karena dia masih dalam satu sistem. Nah, sama seperti yang terjadi di JPO penghubung antara koridor 13 dengan koridor 8 dan line rangkasnya KRL gitu ya. Nah, ini pun disegregasi kan pakai queuing line gitu kan. ya sebenarnya queuing line-nya mau ngolong juga ya bisa gitu kan, tapi inilah yang terjadi ketika sistem ini tertutup. Ini saya nggak tahu nih sebenarnya di Jakarta ini sekarang sistemnya tertutup apa semi tertutup, yang pasti belum full terbuka karena tidak semua moda itu terintegrasi gitu. Itu kadang-kadang memang sistemnya tidak berjalan. Nah, jadi ya ini yang kita rasakan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misal ruang publik prioritas transportasi itu sesuai dengan hierarki hak jalan dari pejalan kaki, pengguna transportasi umum gitu, harusnya infrastruktur mahal ya dalam perancangan kota kita itu tidak perlu gitu. Itu yang walaupun masih ada yang ya ini pro dan kontra lah ya, ini bagaimana memandangnya gitu. Kalau saya selalu memandang harusnya hak jalan itu yang paling tinggi kan ada di pedestrian, jalan kaki. Yang dia berjalan di trotoar itu, ya itu yang paling tinggi gitu kan, bukan dipakai sebagai komersil, tidak diokupansi oleh komersil yang tidak diatur gitu ya. Kalau diatur ya memang banyak juga ya, ataupun tidak juga diserobot oleh pengguna moda lain gitu. Karena bagi pejalan kaki, seperti saya sering sekali sampaikan, bagi pejalan kaki yang paling nyaman adalah bergerak at grade gitu. Karena kalau kita mau elevated, ya kalau dia pakai moda transportasi vertikal ya, elevator, pakai travelator atau eskalator apapun itu, ya itu penting. Tapi kalau harus memakai tangga, ya satu tidak ramah disabilitas kan itu ya. Dan yang pasti kan energi terpakainya kan jauh lebih besar daripada kita bergerak at grade. Pun sama ketika kita bergerak underground gitu. Underground itu ya pasti kalau ada turun pasti ada naiknya kan gitu. Kalau ada naik pasti ada turunnya kan gitu ya. Jadi yang paling nyaman itu memang harusnya at grade. Cuman memang perspektif ya ini penataan kota kita ini ya, yang bertahun-tahun sangat car oriented ini memang masih kurang ramah terhadap pejalan kaki. Ya kita bisa lihat sekarang di koridor-koridor utama benahan pedestrian, trotoar segala macam itu berlangsung terus. Ya itu bagian dari urban design, yaitu RTBL ke bawah tuh gitu. Ya itu kan akhirnya kita melihat lagi itu pergerakan orang di sepanjang trotoar yang nyaman itu. Kalau orang disuruh memilih bergerak dari satu titik A ke titik B, jaraknya sama 100 meter. Yang satu ada elevated naik 3 meter, yang satu at grade, yang satu ada underground 3 meter. Maupun underground nggak mungkin 3 meter, biasanya lebih dalam kan dia. Nah itu orang pasti akan memilih at grade. Contoh paling sederhananya begini, yang memakai KCI ya. Kalau masih bisa nerobos pintu ibu orang hamil, semua akan memilih untuk nerobos pintu ibu orang hamil itu. Iya benar. Daripada harus turun kan. Betul nggak? Betul. Ya. Betul sekali. Padahal underground bypassnya KCI itu sudah nyaman. Iya, terlalu panas tidak kan? Menyeramkan tidak gitu loh, kecuali mungkin yang di stasiun Depok tuh ya karena udah lama kan dia. Tapi yang baru-baru ini kan sangat nyaman sebenarnya. Tapi percaya sama saya, kalau tidak dilarang oleh security, semua teman-teman pemakai angkutan umum akan memilih untuk ikut ngantri di pintu ibu orang hamil. Betul. Itulah preferensi kita at grade
gitu. Karena kan effort naik turun itu kan, apalagi kalau udah harus kejar kereta gitu kan, udah diumumin kan, ya kan peron 1 masuk gitu, lari semua ngolong ke bawah gitu. Biar yang efisien ya Pak ya, ngos-ngosan. yang efektif juga ya Pak. Udah habit. Ya, saya mencontohkan di stasiun yang secara keamanan yang paling bagus memang masuk ke bawah ya gitu ya. Iya. Gitu sebenarnya memang itu yang paling baik. Tapi ini hanya bicara bagaimana preferensi orang di jalan itu adalah extreme. Jadi kalau kita nyebrang, yang paling ideal itu adalah zebra cross. Ini tata ruang, ini gimana kita menata kota kan? Yang paling ideal itu zebra cross, pelikan, bukan JPO karena lepas. Iya. Bukan itu. Begitu. Jadi kalau misalnya di mana ya kita sekarang sepanjang Sudirman Tamrin ada koridornya MRT. Koridor MRT itu kan semua bisa dipakai ya sebetulnya melintas. Saya agak lupa ada nggak yang nggak bisa dipakai untuk melintas Sudirman Tamrin gitu ya di bawah. Gitu. Kalau pilihannya kalau masih ada at grade, semua akan pilih at grade. Gitu. Tapi kalau hujan mau pilih ke bawah karena di bawah pun gimana pun itu juga itu kan kadang-kadang udara AC-nya masih kerasa ya. Iya Pak. Ya, tapi kalau misalnya yang lebih dekat adanya ketika jaraknya sama itu pasti pilihannya kalau bisa at grade. Itu nggak ada yang mau naik turun ke bawah. Begitu, teman-teman. Jadi ya ini yang tadi saya sampaikan. Jadi karena gimana pun juga JPO underground itu karena dia MRT itu fasilitas publik, fasilitas umum gitu kan, itu ruang publik sebenarnya. Ya. Tapi bagaimana kita menciptakan ruang publiknya kan yang jadi masalah sekarang. Begitu. Gitu. Yang waktu itu Bapak bilang ya. Mudah-mudahan itu nggak jadi membingungkan ya. Jadi nggak jadi membingungkan karena tadi pertanyaannya kan bagaimana berpindah dari ruang-ruang yang tersegregasi oleh infrastruktur yang memang mensegregasi ruang secara permanen. Dan ruang publik gitu, itu nggak harus itu ya Pak, nggak harus dalam bentuk yang besar ya Pak, ruang publik itu. Enggak. Karena definisi ruang publik itu state as a public space pun ada. Itu jadi jalan itu adalah ruang publik. Jadi apapun itu yang ruang publik ya, itu yang mungkin nanti bisa dibicarakan juga ya. Bagaimana sebenarnya trotoar itu adalah ruang publik yang paling sederhana, ruang ketiga yang paling sederhana. Itu yang kalau saya selalu bicara ya, ruang publik itu ketika misalnya kita ruang publik berbatasan langsung dengan ruang privat, di kita ini masih jarang ya, karena di kita ini GSB itu masih mundur jauh ke belakang gitu, kita masih dibatasi oleh yaitu standar orientasi mobil gitu, parkiran gitu ya, kita kan nggak bisa berinteraksi dengan orang langsung antara ruang publik berbatasan dinding kaca, baik dia solid kalau dia dinding ataupun dia transparan kalau dia kaca, dengan ruang publik di dalam ruang privat di dalamnya. Ini masih sulit diterima di kita. Padahal ketika ruang publik berbentuk jalan itu bisa berbatasan langsung dengan ruang privat, di situ malah tercipta lebih banyak interaksi. Jadi yang nggak salah sih, toko-toko yang zaman dulu juga kan begitu ya, ada arcade-nya, kita bisa jalan di trotoar. Di kanan window shopping itu tidak harus di mall, karena mall itu ruang semi publik, bukan ruang full publik. Jadi window shopping itu awalnya adalah bagaimana ya di kota-kota modern yang dulu kita lihat ya, zaman dulu sekarang sudah modern gitu, bagaimana orang berjalan di ruang publik dalam bentuk jalan, di pedestrian, di trotoar, di kanan kirinya itu adalah toko. Kalau kita lihat kota-kota lama kita, Pasar Baru segala macam, itu pasti begitu. Iya. Ya kan, window shopping itu bukan di dalam mall. Gitu. Kalau itu jadi shop front shopping itu jadi tenant shopping tuh kayak. Kita masuk dulu ke dalam ruang semi publik milik privat gitu. Baru kita window shopping. Nah,
ini jadi berbeda nih, begitu. Jadi nggak harus jangan membayangkan bahwa ruang publik itu kesannya tuh jadi kayak plaza, taman, gitu kan. Kalau kita jadi kayak begitu kan, wah itu public space kayaknya ya, memang space adalah ruang terbuka hijau ya betul, gitu. Tapi ruang terbuka hijau itu mana? Itu kan masuk juga, itu dalam hijauan kota. Iya. Begitu. Oke. Apa lagi? Wah, banyak nih Pak, banyak pengetahuan baru nih Pak mengenai tata ruang publik di Jakarta ataupun kota-kota lain. Oke, terima kasih Mas Raffi. Pak Riko, izin bertanya nih Pak. Ya. Nah, apakah fasilitas penataan kota yang dibangun sudah memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas? Karena kan disabilitas ini kan macam-macam nih Pak. Nah, ada yang mungkin bisa dilihat di lapangan itu ada fasilitas publik yang hanya mensupport satu tipe disabilitas, tapi tidak mensupport semua tipe disabilitas nih Pak. Nah, ini bagaimana Pak tanggapan Bapak terkait masalah seperti ini? Ya, jadi gini, ini yang paling mungkin berat, ya paling sulit dimanapun juga ya, bagaimana teman-teman disabilitas ini bisa difasilitasi itu di seluruh ruang kota dengan seluruh ragam disabilitas. Ini yang paling sulit. Tadi saya bilang yang pertama, bagi disabilitas yang paling baik adalah at-grade. Itu kan at-grade-nya kalau bisa untuk pengguna kursi roda itu tidak ada sama sekali elevasi. Kan kalau itu yang paling baik itu. Ya, karena kan merepotkan elevasi itu. Mau berapapun gradiennya itu akan sangat merepotkan untuk teman-teman disabilitas yang memakai kursi roda. Itu. Lalu untuk teman-teman yang informasi penting. Kebutuhan informasi ini jadi rata di teman-teman kita di karena keterbatasan mereka untuk bisa menerima secara multidimensi ya seperti kita. Tidak. Gitu. Nah, memang begini. Ya satu kota itu memang harus dimulai gitu, tapi apakah seluruhnya infrastruktur kota harus ramah disabilitas? Idealnya iya, betul. Tapi paling tidak dalam pelayanan, kalau kita ngomongin angkutan umum, banyak yang bisa dilakukan untuk mensiasati sebenarnya. Ya, walaupun teman-teman disabilitas maunya adalah kemandirian, betul ya, itu yang selalu kita dengar. Kami tidak, teman-teman disabilitas tidak ingin menjadi terus dilayani, tidak. Kemandirian itu biasanya langsung berbanding lurus dengan ketersediaan infrastruktur dan fasilitas bagi teman-teman disabilitas. Tapi ya masih ada siasat yang bisa dilakukan, yaitu layanan. Ya, layanan bagaimana mengakomodir kebutuhan teman-teman gitu, seperti yang dilakukan oleh KCI gitu ya. Walaupun tidak semua mungkin fasilitas peron dan fasilitas, tapi layanannya itu sudah cukup sangat baik malah ya. Layanan sudah baik untuk bisa membantu teman-teman disabilitas menjalankan perjalanan melalui peranakan ini dengan nyaman. Ya, tapi memang dibantu oleh sumber daya manusia. Tidak kemandirian itu, tapi ya meskipun sudah. Nah, justru yang paling repot adalah sebenarnya infrastruktur dasar perkotaan itu sendiri, gitu ya. Dasar dalam arti kita untuk menggunakan. Jadi kalau kita paradigmanya bahwa konektivitas itu harus tertutup, bikin JPO, bikin underpass, gitu. Tidak, ini yang dari tadi makanya saya termasuk makanya kami harus kembali loh sebenarnya kepada paradigma awal bahwa
kota yang baik adalah yang paling pertama ramah pejalan kaki dulu, nanti ditingkatkan. Ketika sudah ramah pejalan kaki ditingkatkan jadi ramah disabilitas. Kan paling mudah seperti itu. Iya Pak. Kalau kita sudah bikin sebuah infrastruktur kita itu, tadinya kita hanya perlu misalnya bikin guiding block untuk teman-teman netra, ya. Kita perlu upgrade level semua pedestrian kita. Roda tidak harus turun. Lalu kita guiding block itu sudah untuk kita habis itu gitu ya. Semua crossing kita pakai isyarat sudah selesai kan infrastruktur kita, betul? Ada braille segala macam itu sudah selesai. Tapi ketika kita membuat infrastruktur kita elevated, kita membuat infrastruktur kita itu underground, berapa banyak coba yang harus kita bereskan lagi? Kita harus menyediakan infrastruktur entah itu mau eskalator, itu juga kan kalau kursi roda nggak bisa sembarangan, harus elevator kan enggak. Nah di situ tadinya kita hanya perlu untuk menyediakan crossing, isyarat suaranya untuk crossing, untuk menyeberang, gitu kan ya. Sekarang kita harus menyediakan isyarat suara yang menyatakan bahwa ini adalah lantai ini adalah lantai ini, betul? Betul. Jadi banyak lagi. Jadi banyak lagi, gitu loh. Jadi kita ini makanya saya orang yang kenapa kita harus bikin sesuatu gitu mahal untuk menyatukan sekian moda integrasi. Kenapa kita nggak membuat kenapa dari jalan apa itu? Dari stasiun JP Jabatan apa namanya itu? Namanya apa? Ya JPM Pak. Dari LRT JPM kan? JPM iya. Yang dari LRT ke stasiun KRL. Ya. Itu ya mahal banget ya. Iya, supaya ada komersil. Kayaknya pikirannya kebalik gitu loh. Komersil itu adalah justifikasi untuk bisa ikut mendanai kan pengadaan JPM itu. Tapi kalau kita mengembalikan paradigmanya bahwa infrastruktur kota paling dasar itu adalah upgrade yang paling nyaman, terusnya itu dirapikan saja. Yang duku atas 1 itu Pak. Apa? Duku atas 1 halte. Iya, duku atas 1 itu gitu kan. Padahal kan bisa lewat situ sebenarnya gitu loh. Kalau kita mau merapikan infrastruktur upgrade kita. Dan pasti cost-nya akan dengan cost untuk bangun JPM itu kita merapikan seluruh area dari mulai stasiun LRT Duku Atas ke Duku Atas 1, naik ke atas peralihan ruang publik yang sekarang sudah ada itu diperbaiki lagi gitu ya, supaya atas sampai ke stasiun Sudirman, sampai turun lagi ke sisi jalan sana MRT itu ya akan lebih cukup gitu. Itu yang jadi saya kembali ke bagaimana kita memandang tata kota ini kembali ke paradigma asalnya. Jadi bahwa sebagian, misalnya kalau kita merencanakannya dengan baik, ya kan, kenapa di kota-kota besar rata-rata semua infrastruktur transportasinya itu tidak crossing? Karena direncanakan dengan baik kan, entah dia di infrastruktur transportasinya yang underground atau dia yang elevated, tapi hanya ketika crossing. Gitu. Yeah. Emang berapa ya? Kalau itu yang sering kita kalau kita mah ya baru sekarang aja kan banyak perlintasan sebidang ditutup kan ya. Ya inilah ketika kita telat merencanakan kota. Baru berapa tahun ini perlintasan pramuka ada underpassnya kan ya. Cempaka Putih, Senen ada underpassnya. Dulunya kan itu semua at grade crossing. Itu semua, iya. Ya, begitu. Jadi, disabilitas
kita sebelum kita bisa ngomong disabilitas gitu ya, kita harus mengembalikan dulu bagaimana kita mau mengembangkan kota ini. Itu kita naikkan satu level kualitas, itu teman-teman disabilitas bisa terapkan. Gitu, karena sekarang kita lihat ya Sudirman Tamrin, apakah teman disabilitas sulit sekarang ada di situ? Saya rasa tidak. Benar Pak. Di trotoarnya ya gitu kan, karena hampir semua kalau nggak dibongkarin lagi ya untuk mobilitas gitu ya, hampir seluruhnya ada guiding block. Ya. Iya. Ada guiding block gitu kan, terus hampir seluruh crossingnya ya walaupun ada yang rusak ada yang sangat parah kan, termasuk yang di Pelikan Crossing itu ada yang parah. Terus hampir sebagian besar itu sudah tidak terlalu kejadian. Beda levelnya kan, malah ada beberapa yang level jalan rayanya yang mengikuti level pedestriannya. Iya. Saya ada beberapa. Gitu. Jadi dia kayak yang ada polisi figurnya kan gitu. Itu kan sudah clear ya. Jadi ya sudah pasti paling nyaman itu, karena teman-teman disabilitas itu kan apalagi ya apa dikaruniai gitu Mas Heno. Oke, kita lanjutin Pak ke pertanyaan terakhir ya Pak. Ya, terima kasih Pak sudah diberi pencerahan Pak. Jadi semoga benar seperti kata Bapak tadi, disabilitas itu dimulai dari jalan kan Pak, dan akhirnya mungkin juga ke fasilitas publik yang lainnya, seperti itu kan Pak? Betul. Itu tempat jalan pedestrian ya. Iya. Itu nggak ya paling repot kan kalau naik komunitas di jalan umum itu kan teman-teman gitu ya. Kan gitu. Ya kalau dia smooth level ya mana tidak akan jalan ya untuk naga ya untuk bisa ambil. Makanya saya bilang yang paling nyaman tanpa sedikit pun gradien kalau bisa, kecuali gradien natural dengan kontur alamnya kontur paling nggak secara pembangunan infrastruktur itu nggak harus naik elevator di mana tidak diperlukan. Itu Mas. Oke. Ya, siapa? Oke. Mungkin ini terakhir nih Pak, untuk mensinkronkan rencana tata ruang dengan sistem transportasi itu sebenarnya ada siasat apa aja sih Pak, kalau boleh tahu Pak? Ya begini, jadi yang pertama ya keinginan, niat semua stakeholder, semua pemangku untuk bisa mensinkronisasikan gitu. Jadi jangan lagi merencanakan sesuatu itu jadi terkompartemen ya. Jadi yang transportasi jalan ke kanan, yang tata kota jalan kiri. Jadi ini sudah nggak akan pernah ketemu, karena bagi kita transportasi adalah salah satu layanan paling penting ya, layanan dasar paling penting setelah layanan dasar yang pertama air, listrik dan limbah gitu ya. Itu transportasi. Yang pertama memang air dan energi. Itu baru transportasi, karena inilah yang itu menentukan bagaimana kota itu berinteraksi, gitu ya. Orang-orangnya berpindah melakukan kegiatan yang seperti yang selalu disampaikan, kecuali orang-orang yang memang sangat hobi terhadap industri transportasi. Tidak ada sebenarnya orang yang mau bepergian memakai transportasi apapun itu hanya untuk bepergian ya kalau nggak ada keperluan gitu kan. Itu yang pertama. Nah, jadi memang harus ada niat lah ya dari situ. Yang kedua, karena
karena apapun itu tata kota ya pasti regulasinya juga cukup rigid, cukup ketat, karena RT RW itu dari skala nasional, provinsi, kabupaten kota, lalu ada RDTR di bawahnya untuk skala kota, ya itu memang diatur untuk kesinambungan pembangunan. Nah, tapi jadi ketika kita merencanakan, ketika sudah RT RW lah ya, skalanya kota karena kita ngomong kota, dan habis itu apalagi RDTR gitu ya, seluruh pemangku kepentingan, terutama perencana kota itu harus bicara bisa begitu. Sebenarnya kita mengidentifikasi itu misalnya kegiatannya, bangkitannya ada di mana, kecuannya ada di mana. Nah, dari situ kan bisa teman-teman transportasi menghitung kebutuhannya apa, benar ya, modalnya apa, berapa yang harus kita sediakan gitu. Dan kalau sekarang kan bukan lagi berapa, dan kalau bisa pusat-pusat kegiatan itu justru ada di semua titik ya, supaya pergerakan juga tidak terlalu banyak, karena bagaimanapun kalau kita ngomong capaian hijau gitu ya, pergerakan itu menimbulkan emisi sudah pasti gitu kan. Kalau mau zero kan jangan bergerak gitu kan, begitu ya. Iya benar. Kan ya kan sesimpel itu sebenarnya. Jadi kita bukan bagaimana pindah mungkin ini bagi kita makin mensiasatikan pergerakan gitu. Jadi ini yang harus dipahami gitu ya. Jadi itu yang selalu kalau kita ngomong katanya kita mau bergerak di aspek itu, bagaimana kita menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menjadi habis itu pusat-pusat regional gitu kan. Jadi tidak harus bahwa ya kalau sudah ada sudah belum alat lagi gitu ya, tidak semua orang harus bergerak ke pusat kota untuk mencari kegiatan atau mencari penghidupan. Nah, jadi di tengah-tengahnya kita bisa identifikasi lagi mana yang sudah cukup ada dan supaya dan tidak harus diberikan tarikan gitu. Itu bisa jadi, kalau dibilang namanya itu anchor gitu, activity. Kalau di properti itu kalau itu anchor activity itu bisa yang paling besar itu biasanya adalah kampus-kampus PBB ini yang harus bisa dipetakan. Jadi nggak semua kalau kita ngomong dalam sebuah kota itu bahwa kita harus menciptakan sistem transportasi untuk bisa dari bangkitan yang ada di luar. Jangan sampai pun tidak gitu. Jadi ya itu cuma masalah peak hour kita itu mau berapa. Nah, masalahnya kalau kita menyediakan semua, misalnya kita mampu menyediakan menggerakkan seluruh orang di pinggiran Jakarta dengan angkutan umum supaya modal fit dari secara cost itu akan besar sekali, dan secara kapasitas itu akan waste, akan terbuang. Kenapa? Ketika tidak power kan gitu ya. Pertanyaan. Jadi kan efektivitas dan bikin ya up to date lah ya, itu ya belajar dan ada lain dan bagaimana kita ini mungkin enggak. Jadi bagaimana kalau bisa kita bergerak? Kita bergerak PTM
emisi gitu. Jadi net zero emission itu belum jauh, mau pakai listrik mau pakai bensin mau pakai apapun itu, karena di ujung listrik itu masih ada pembangkit. Iya. Karena kalau pembangkit di ujungnya itu semuanya itu baru terbarukan ini juga. Nah gitu, jadi yang paling dipentingkan adalah satu ya keinginan untuk bisa duduk bersama, yang kedua secara regulasi dan sistem itu kita harus sepakat dulu. Ini kota mau kemana, Jakarta mau dibawa kemana, apakah Jakarta akan terus di develop sebagai yang sementara butuh warganya pinggirkan. Ya, apapun yang kita sedia. Begitu, Mas Aikam. Oke, Wah, gambarnya tuh. siap Pak. Ini jadi tercerahkan nih. Jadi emang ternyata untuk mensinkronisasinya itu ya salah satunya dari regulasi dan orientasi penataan tata ruang di kotanya ini mau dibawa kemana gitu ya, dan memang harus update ya Pak ya. Ya. Siap. Oke. Dan ini thank you banget nih Pak Riko nih atas penjelasannya nih Pak. Ya, yang paling penting sebenarnya ini recognizing the city. Oke. Itu yang akan meminimalkan pergerakan, mengembalikan orang yang bekerja di Jakarta, aktivitas di Jakarta. Gimana caranya? Nah itu harus bicara antara perencana kota dengan seluruh pekerjaan lain, karena intinya adalah menyediakan hunian, tempat hidup. Yang ada sekarang kan semua Jakarta ini kalau bisa kita bilang kalau nggak kan gitu ya, value-nya sudah tinggi sekali, habis itu warganya terpinggirkan kan gitu. Nah, recognizing the city itu yang memang terjadi sekarang gitu loh. Balik gitu ke kota. Jadi kalau tapi bukan mesti kembali ke kota supaya pergerakannya jadi di dalam kota kan. Efektif, itu tidak betul. berapa kilo dan ya kita nggak dari situ. Ayo. Bekasi mana sih? Apa itu Pak? Agak kurang terdengar tadi suaranya Pak. Kurang terdengar. Oh iya. Dari Bekasi mana Pak? Bekasi kan ke Cikarang. Kalau sekarang kalau ke arah Rangkas mana tuh yang udah paling rame? BSD. Kayaknya Cilejit ya udah kesana lagi. Enggak dong. Oh udah itu. Lagi tuh apa namanya? Maja Pak, Maja. Karena kan Maja udah rame. Iya. Kalau Bogor ya Bogor lah sekarang yang jalur B. Nambo juga rame Pak. Kenapa? Nambo juga rame Pak sekarang, arah Cilengsi. Nambo juga rame ya itulah gitu. Nah gimana tuh mengembalikan orang ke tengah kota? Semua orang kembali ke tengah kota gitu, semua bisa hidup nyaman, bisa hidup layak di tengah kota. Iya. Itu yang harus dipikirkan gitu. Kita memang harus mendensifikasi Jakarta gitu ya. Betul. Sekarang sudah terlalu gentrifikasi gitu. Kalau udah terlalu tinggi. Betul. Betul. Dan ternyata masih panjang sih ini ya. Dan bahasan ini terus bakal terupdate terus ya Pak ya. Betul ya itulah ya kita bisa lihatlah berapapun fasilitas transport yang kita sediakan ketika tata kotanya tetap seperti ini gitu ya. Sangat high komersial gitu, komersialnya sangat tinggi di Jakarta ya, kita akan terus kita akan terus sulit untuk memberikan fasilitas transportasi seperti yang diharapkan. Nah ini kan jadi ayam sama telur ya. Kalau belum kualitasnya bagus nggak mau pindah gitu kan.
Kalau nggak mau pindah, kalau belum kualitasnya bagus nggak mau pindah. Tapi kalau misalnya kualitasnya sudah bagus, kita mesti berinvestasi besar-besaran dulu, kan ini jadi repot. Iya, benar Pak. Oke, ini Begitu. ini banget nih tercerahkan banget nih, dan mungkin pendengarnya nanti juga bisa tercerahkan juga ya Pak. Amin banget ya Pak. Amin, gitu ya. Itulah kalau beneran katanya mau transit oriented development gitu ya, ya itu aja. Kalau kita mau pakai konsep beneran itu ya coba dilihat secara holistik gitu. Iya, TOD itu bagaimana sih? Betul Pak. Ini aja masih banyak kalau yang saya miskonsepsi. selalu TOD kita itu selalu ketinggalan satu hal gitu, yang saya selalu bilang itu tahun 2016 kan. Apa tuh Pak? Kita itu selalu lupa mix income. Oh, mix income. Jadi Mix income itu lupa. Mix use dibikin banyak-banyak, tapi mix income-nya kelupaan, bahwa dalam teori TOD itu harus mix income-nya itu tadi gitu, supaya pekerja-pekerja itu tidak harus tinggal di luar Jakarta gitu, harus disediakan hunian, harus disediakan tempat hidup, harus disediakan aktivitas hidup yang sesuai dengan income-nya. Itu ada kok mix income dalam teori-teori itu. Kita sibuk bikin mixed use gitu loh. Jadi seakan-akan kalau kita sudah bikin apartemen ya, bukan rusun, apartemen, perkantoran, habis itu pusat perbelanjaan gitu, seakan-akan kita sudah selesai TOD. Padahal itu income-nya menengah ke atas semua, ya nggak akan pernah selesai gitu. Itu masih belum sinkron juga tuh. Iya, jadi ya memang kota kan harusnya untuk semua ya, inklusif, ya harus sosial sedikit gitu ya, nggak bisa tetap murni itu. Bahkan kalau kapitalis murni ya akan larang gitu. Bener. Bahkan sama ini ya Pak, TOD nggak boleh ada parkir itu juga agak-agak rancu ya Pak ya. TOD nggak boleh ada parkir ya, sebenarnya bukan nggak boleh ada parkir. Ketika land value-nya sudah tinggi, ketika sudah layanan angkutan umumnya sudah baik, nah itu baru bisa diterapkan. Begitu. Jadi ya tidak ya, cuman kan masalahnya sekarang ketika masalahnya mungkin di tengah kotanya sudah bisa, cuman kan first mile-nya di awal sana, yang saya bilang itu kan yang itu ya masih ya perlu lah gitu. First mile masih first mile masih di Tombo gitu, dengan kapasitas yang belum cukup tinggi gitu, akan terus aja seperti itu. Iya. Makanya saya harus selalu lebih concern terhadap bagaimana recognizing dengan menciptakan hunian layak di Jakarta yang terintegrasi dengan transportasi umum. Hunian layak itu ya kalau kita lihat negara kita masih ya gede ya, maksudnya ya walaupun Jawa sudah penuh gitu, Jakarta juga sudah penuh, tapi kan masalahnya intensitasnya, density-nya, kepadatan penduduk per kilometer ya kan. Dalam arti kata kota kita ini masih terlalu low level. Cuman jangan nanti ketika udah jadi high level terus habis itu jadi apartemen kelas menengah atas lagi, ya nggak akan. Iya, tergentrifikasi lagi ntar. Iya, kasih lagi. Karena kemana itu? Tagline di episode ini recognizing the city ya Pak. Siap. Recognizing the city, iya. Tapi inklusif ya. Yang beda lagi ya. Masternya ke atas lagi, mana selesai lagi, bawa mobil lagi semua. Siap. Oke, kita akhiri nih Pak. Thank you banget nih Pak Riko atas waktunya Pak. Sama-sama. Semoga... Sama-sama Mas Ega, Mas Geno.
Semoga bisa mencerahkan di para pendengarnya Pak.